Jadi di video kali ini kita akan membahas pertanyaan yang ada di bawah. Jadi kita akan mencoba menjawabnya bersama-sama. Bisa dicek di deskripsi untuk pertanyaan lengkapnya. Untuk bahasa penjelasan dalam bahasa Inggris itu juga ada di deskripsi, bisa dicek linknya. Oke. Jadi kita di suatu ruangan yang gelap. Terus kita duduk di satu meja bundar. Jadi supaya lebih mudah, saya tuliskan terlebih dahulu. Understanding the problem, try to understand. Kita coba untuk memahami masalahnya. Jadi kita duduk di suatu ruangan yang gelap. Selanjutnya ada meja bundar dengan 4 lubang. Jadi misalkan seperti ini mejanya, ada 4 lubang. Nah, selanjutnya di lubang-lubang tersebut lubang diisi dengan gelas, wine glass, tapi ya gelas saja lah supaya tidak susah. Dan dia upright standing, jadi posisinya berdiri. Jadi kemungkinannya ada 2 bisa T, itu maksudnya top up, dan B maksudnya bottom up. Jadi andaikan ini sebuah gelas, nah ini misalkan ini yang bagian atas ya, ini top up, yang seperti ini bottom up. Oke. Sebagai contoh, misalkan di sini kita punya T, kita punya B di sini, misal T di sini, B di sini. Sebagai contoh, tapi kita di ruangan yang gelap, jadi kita tidak tahu orientasinya seperti apa. Oke ya, sudah jelas. Nah, permainannya seperti ini, mejanya diputar dan akan berhenti selama beberapa detik. Jadi ketika memutar itu kita tidak tahu dia berhentinya seperti apa. Tapi yang pasti gelasnya juga ikutan berputar karena gelasnya di dalam lubang. Itu berputar, tidak tahu berhentinya. Dan berhentinya cuma beberapa detik. Ketika dia berhenti, kita bisa memilih 2 lubang, terserah yang mana. Selanjutnya kita bisa membalik 1 atau membalik 2 atau tidak melakukan apapun ketika dia berhenti. Dan selanjutnya diputar lagi, terus berhenti lagi sebentar, bisa ngecek lagi, terus bisa balik gelas itu, bisa tidak, bisa balik 1, bisa balik 2. Segitu terus sampai, nah kalau misalkan semua posisinya itu sama, jadi misalkan semuanya top up, semuanya ke atas, semuanya ke atas, nah itu nanti lampunya itu akan menyala atau semuanya ke bawah. Intinya orientasinya harus sama, semua ke atas atau semua ke bawah. Nah, kalau misalkan kita harus menggambar, setiap kali ini kita harus menggambarkan susah ya. Jadi ada baiknya kita gunakan diagram ini, lebih mudah. TBBT untuk ilustrasi. Jadi untuk yang ini kita akan permudah lah ininya, daripada harus menggambar, setiap kali menggambar akan repot. Nah, apa yang harus dilakukan? Seperti biasa, device plan. Jadi harus membuat suatu rencana, karena kalau kita tidak membuat suatu rencana, kita tidak tahu apa yang mau kita lakukan di sini. Jadi kalau ada kasus-kasus seperti ini, biasanya harus di list
semua kemungkinan. Mengapa? Karena kalau misalkan ada satu yang terlewat gitu, ini kan kita tidak tahu posisinya seperti apa. Kalau ada satu yang terlewat terus metode kita tidak bisa digunakan pada kasus tersebut, itu kan juga akan fail. Jadi harus list semuanya. Oke, carry out plan 1. Kita coba plannya. Apa saja yang mungkin? Pertama ini dulu lah, TBBT. Dan bisa diperhatikan kalau kita punya BTTB, ini kan sebenarnya sama saja. Kenapa? Karena kita akan memutar itu. Jadi misalkan ini diputar sedikit, ini kan B-nya di sini, T-nya di sini, B putar ke sini jadi ini. Jadi dua kasus ini nanti akan sama. Ini ekuivalen dengan yang bawah. Selanjutnya, kemungkinan lain, dua berbeda. Misalkan ditaruh di horizontal. Nah, sebagai contoh, misalkan seperti ini. Oke. Selanjutnya, misalkan satu berbeda. Nah, tapi juga bisa. Misalkan ini B, lainnya T. Ya kan? Ini juga mungkin. Oke, sudah kita list. Apakah ini cukup untuk menyelesaikan permasalahan kita? Ternyata tidak. Jadi kita harus bergerak lagi. Nah, kalau sudah punya listnya, coba diselesaikan lah. Selesaikan setiap kasus. Untuk yang A, bagaimana? Kalau misal kita TBBT, baiknya yang dicek yang mana? Kita tidak tahu setelah diputar bentuknya seperti apa. Tapi kan kemungkinan cuma dua ini. Nah, ini paling mudah. Cek diagonal. Selanjutnya dibalik semua. Mengapa? Kalau misalkan kita dapat yang sini, kita balikkan jadi TT. Game selesai. Tapi kalau kita dapat yang sini, diagonal ya, jadi BB, juga selesai. Jadi ya paling enak jelas lah, cek diagonal, selanjutnya dibalik semua. Nah, kalau yang kasus kedua, misalkan TTBB, nah, kita sudah cek diagonal, coba cek bagian sisi. Cek sisi, balik semua coba. Jadi misalkan kita kena di sisi ini TT atau di sini. Nah, ketika kita balik, ya selesai. Ya kan? Karena ketika ini dibalik jadi TT. Semua T. Ketika kita dapat ini BB, selesai. Tapi yang jadi masalah ketika ini dibalik. Jadi kita peroleh TB. Misalkan kita dapat yang sini, ini jadi BT. Ternyata ini case A. Bisa diselesaikan dengan cara di case A. Wah, selesai juga. Nah, untuk yang ketiga, bagaimana TBBB? Tanpa mengurangi keumuman, without loss of generality. Misalkan yang TBBB, nah, lebih enak mana ini? Andaikan kita tahu hanya ada satu T, lainnya B, apa yang harus kita lakukan? Untuk yang langkah ini, route plan tuh kita bisa juga sebut di sini selesaikan masalah yang lebih sederhana. Ya kan? Karena kita asumsikan kita sudah tahu bentuknya seperti apa, dan
kita ingin selesaikan. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, solve the simpler problem. Kalau langsung umum kan biasanya lebih sulit. Jadi yang sudah fix dulu, kita coba selesaikan. Oke, untuk yang ini mungkin cek diagonal lagi lah. Kalau cek diagonal ada dua kemungkinan, ya kan? Ini atau ini. Oke. Enaknya bagaimana ini? Balik satu. Balik satu saja. Jadi ada dua kemungkinan. Oh, tapi kalau dibalik satu juga masih ini ya. Tidak terlalu menyelesaikan masalah ternyata. Tapi boleh dicoba lah. Jadi kalau misalkan dibalik satu, ini jadi TT, bisa masuk ke case A. Tapi ini kalau dibalik satu, jadi masuk case B. Tapi yang jadi masalah kita tidak tahu kena di diagonal yang mana, ya kan? Berarti lebih bagus dibalik satu atau dibalik dua-duanya. Karena kalau misalkan ini dibalik dua-duanya, nanti kembali ke case C lagi. Tapi kalau ini dibalik dua-duanya, balik ke case C lagi. Tidak ada gunanya juga. Oke. Menarik. Oke. Berarti kalau misalkan seperti ini, kita balik satu. Bisa jadi. Tapi oke. Kalau misalkan kita asumsikan ya, kita tahu B-nya ada 3, T-nya hanya 1. Ketika kita tahu dia beda orientasi atau sama orientasi. Kalau dia beda orientasi dan kita tahu B-nya 3, ya apa yang kita lakukan? Pasti balik T ke B. Ya kan? Jadi di sini selesai. Dengan catatan kita tahu B-nya ada 3 di kasus ini, karena kita mencoba untuk menyelesaikan masalah yang lebih sederhana. Nah, kalau orientasinya sama, kita tahu ketika dibalik satu, jadi kasus ke yang B. Oke, dan case B bisa kita selesaikan. Oke, selesai. Berarti kita sudah selesaikan masalah yang lebih sederhana. Nah, sekarang karena itu masih belum cukup untuk menjawab permasalahan kita harus bergerak sekali lagi setidaknya. Oke. Paling tidak harus gerak satu lagi. Jadi DP3, CP3. Apa yang harus kita lakukan? Nah, harus membuat strategi yang umum, yang general. Mengapa? Karena kita tidak tahu kita berada di case A, case B, atau case C. Case A, B, atau C. Ya kan? Nah, oke. Paling mudah bagaimana ini? Kalau misalkan kita tidak tahu apa yang termudah, kita arahkan aja jadi bottomnya paling banyak.
Cek diagonal balik ke B. Ya kan? Dibalik ke B diagonal. Ada dua kemungkinan, selesai atau tidak. Ya tidak. Soalnya kita tidak tahu kalau misalkan ini ada T-nya, ternyata yang lain juga B, kita cek diagonal ternyata kena BB kan selesai. Tapi paling tidak kalau misalkan belum selesai, lampu belum nyala, nah kita peroleh seperti ini. Selanjutnya coba cek sisi, balik ke B juga. Nah dengan ini kita bisa memaksa untuk seperti ini atau selesai, ya kan? Karena kita bisa dapat yang sini atau kena yang ini dan dipaksa jadi B. Kalau misalkan ternyata ini sudah B, kena di sini B juga, nanti kan setelah dibalik berarti selesai. Kalau misalkan ternyata di sini T, berarti kan ya setidaknya kita peroleh seperti inilah. Ini pasti kalau misalkan ini B, kalau belum selesai kan berarti ini pasti T. Dan kita tahu itu pasti case 3. Jadi case yang C. Kita selesaikan dengan case yang C. Wah, ternyata mudah. Oke. Nah, sekarang cek dan expand. Coba kita cek. Untuk listnya seharusnya benar, itu sudah semuanya, tiga-tiganya. 3 itu harusnya sudah semuanya. Selanjutnya apakah ini valid? Ya, kalau ini dibalik diagonalnya pasti selesai. Selanjutnya ini kalau dibalik sisinya antara selesai atau balik ke case E. Case E sudah bisa diselesaikan. Oke. Untuk yang C, tanpa mengurangi keumuman, kita cek diagonal balik 1. Kalau ini balik ke B atau balik 1 tuh ini ya, maksudnya balik 1 ini balik T ke B. Kalau yang beda orientasi, jadi T-nya yang dibalik bukan B-nya jadi T. Kalau ini yang dibalik jadi B kan selesai. Kalau ini yang kena balik, tahu case B bisa diselesaikan. Dan apakah ini sudah cukup umum? Sepertinya iya. Mengapa? Karena ya kita tidak tahu sebelumnya, makanya ini tanda tanya semua. Terus diagonalnya dipaksa jadi B. Oke, selesai. Terus sisinya dipaksa jadi B. Oke, bisa selesai atau bisa masuk ke case C. Berarti sudah semuanya. Nah, ternyata ada solusi alternatif. Dan solusi alternatifnya ini sangat umum. Nah, solusi alternatifnya bisa dicek di video selanjutnya tentang ekstra, yang bagian ekstra, karena itu benar-benar menarik sekali lah solusi alternatif untuk permasalahan ini. Nah, untuk bagian expand-nya, oke. Apa yang terjadi kalau misalkan kita tidak punya 4 tapi ternyata punya 3? Apakah mungkin diselesaikan? Misalkan ini T, T, B. Apakah mungkin peluangnya 100% untuk menyelesaikan ini? Ternyata tidak. Mengapa? Karena kalau kita ambil tangan, bisa aja kita dapat di lubang yang sama, ya kan? Probability-nya tidak 100%. Tetapi kalau misalkan kita punya seperti ini, jelek banget ya. Lingkarannya diperbagus lah, jangan terlalu buruk. Nah, kalau misalkan seperti ini, ya ini bisa. Mengapa? Karena tinggal cek tengah dan sisi.
Selanjutnya sisi dan sisi. Terus selanjutnya apa yang terjadi kalau misalkan kita tidak hanya punya 4, tapi ternyata punya 5. Apakah bisa diselesaikan? Jawabannya ya jelas bisa. Mengapa? Karena kita tinggal cek tengah dan sisi. Satu sisi ini dicek. Nah, terus ya pakai aja prosedur ini kan. Ya, selesai. Oke. Mungkin sekian video kali ini. Semoga penjelasannya cukup bisa dipahami lah. Terutama untuk bagian permasalahannya seperti apa, karena ya bisa harus diakui itu pertanyaannya cukup panjang. Karena agak panjang ya pasti beberapa orang kesulitan lah untuk memahami. Jadi yang kunci utamanya sebenarnya malah di pemahaman masalahnya kalau untuk di problem ini menurut saya. Oke, semoga cukup jelas. See you in the next video.